Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Adisti, NPM 19752070, kelas akuntansi semester 2 Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori etika, yang dimana ini menjadi tugas praktikum dari Ibu Sri Astuti dalam mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai teori-teori etika. Sebelumnya saya akan memberikan PPT mengenai teori-teori etika tersebut. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta, etha. Ethos mempunyai banyak arti. Yang pertama, tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti ta, etha yaitu adat, kebiasaan. Yang kedua, pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan pengertian bisnis menurut Alan Afwah 2004, yaitu suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Dan yang terakhir, pengertian gabungan dari pengertian etika dan bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Di sini ada 4 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua, prinsip keadilan atau keseimbangan equilibrium. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip hormat pada diri sendiri. Saling menjaga nama baik perusahaan dalam melakukan kinerja kerja yang baik dan tidak menimbulkan konflik pada perusahaan. Dan yang terakhir, tanggung jawab atau responsibility. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Dan selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Yang pertama, tujuan etika bisnis adalah mengunggah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan money business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis merupakan etika khusus terapan yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat. Sebagai cabang filsafat terapan, etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia dan peraturan-peraturan yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia. Dan selanjutnya, di sini saya menyimpulkan ada 4 kegiatan etika bisnis. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis.
Maksudnya adalah berdasarkan prinsip-prinsip etika tersebut, kita dapat menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Yang kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga matematika. Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisasi atau perusahaan bisnis tersebut. Dan ketiga, bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya dan sistem ekonomi publik pada khususnya. Contohnya masalah keadilan sosial dan hak milik. Dan yang terakhir, etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro. Contohnya adalah operasi perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain sebagainya. Di sini ada kendala-kendala dalam pencapaian tujuan etika bisnis. Standar moral para pelaku bisnis. Pada umumnya masih banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, dengan mengabaikan etika bisnis seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, menjual barang yang kadaluarsa, dan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang diambilnya atau peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya. Ketiga, situasi politik dan ekonomi. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan. Keempat, lemahnya penegakan. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Karena kondisi ini mempersulit upaya memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Dan terakhir, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan organisasi seperti Kadin, beserta asosiasi perusahaan di bawahnya, belum secara khusus menangani penyusunan penegakan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Nah, di materi inti yaitu contoh kasus penerapan teori etika. Di sini saya mengambil dari PT Dirgantara Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang dan sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan awal pembentukan PTDI yang dulu bernama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN adalah untuk mengembangkan industri penerbangan di berbagai tantangan dan beberapa kali mengalami perubahan nama. Pada tanggal 1 Agustus, Keputusan Menteri atau Kepala Staf Angkatan Udara dibentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Di sini saya menyimpulkan bahwa baru pada tanggal 28 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan Dr. B.J. Habibie sebagai Direktur Utama dan selanjutnya Direktur Utama. Pada tanggal 23 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang Nurtanio yang berkedudukan di Bandung. Dalam perkembangannya, pada tanggal 1 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Jadi, pada tanggal 28 April 1976, PT Dirgantara Indonesia ini awal mula pertama namanya adalah PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Dan diubah pada tanggal 11 Oktober 1985 menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT IPTN. Selanjutnya, di tahun 1996, pemerintah memberikan bantuan kepada PT IPTN sebesar 400 miliar. Dana tersebut diambil dari reboisasi yang kemudian bantuan dana tersebut ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah. Namun pada tanggal 15 April 1996, salah satu karyawan dipecat secara tidak hormat dari IPTN karena dituduh mengungkapkan kasus penyimpangan berupa manipulasi tender atau pelelangan paket pekerjaan sipil di lingkungan IPTN.
Pada tanggal 29 Oktober terjadi demonstrasi dan pemogokan kerja karyawan pertama di PT IPTN. Karyawan berdemonstrasi menuntut keadilan dalam jenjang karir. Selanjutnya, pada 1997, PT IPTN mengalami kerugian sebesar 233,137 miliar. Pada tahun selanjutnya, tahun 1998, PT IPTN mengalami peningkatan kerugian sebesar 853,331 miliar. Tapi pada tahun 2001, PT IPTN mendapatkan laba sebesar 7,149 miliar. Akibat keadaan tersebut, pada tanggal 13 Mei 2002, Direktur Utama PT IPTN menyatakan perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan semula 15.000 orang menjadi 9.777 orang. Jumlah karyawan akan terus dikurangi paling banyak 7.000 orang. Pada tanggal 24 Agustus 2001, PT IPTN mengubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau Indonesia Ostroj atau IAE yang diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid. Di sini saya mengkaji bisnis secara teoritis, di sini kajian etika bisnis secara teoritis. Ada 5 isu konsep pemahaman etika berlandaskan 5 isu umum menurut Valence Manuel G. 2002. Yang pertama, bribery adalah tindakan menawarkan, memberi, menerima, dan menerima suatu nilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pejabat untuk tidak melakukan kewajiban publik. Yang kedua, coercion adalah tindakan pemaksaan, pembatasan, memaksa dengan kekuatan atau tangan atau ancaman. Hal tersebut mungkin aktual, langsung, atau positif, di mana kekuatan fisik digunakan untuk memaksa tindakan melawan seseorang. Yang ketiga, deception adalah tindakan memanipulasi orang atau perusahaan yang dengan menyesatkannya. Dengan kata lain, deception adalah kegiatan menipu, sengaja menyesatkan dengan tindakan atau perkataan yang tidak benar. Yang keempat, theft. Secara harafiah, theft berarti mencuri. Konsep theft adalah mengambil atau mengklaim suatu yang bukan milik menjadi milik pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, unfair discrimination adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak normal atau hak yang tidak normal pada seseorang karena ras, umur, jenis kelamin, kebangsaan, atau agama. Di sini saya mengkaji kritis kasus PT Dirgantara Indonesia. Permasalahan yang dihadapi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan permasalahan klasik yang dihadapi setiap orang yang memasuki sistem perusahaan pemerintah di Indonesia. Pada konsep pembentukan awal PTDI yang dahulu bernama PT Industri Perusahaan Terbang Nusantara atau PT IPTN cukup sederhana, yaitu mengembangkan teknologi kedirgantaraan guna memperkuat ketahanan nasional. Pada awal perjalanan PTDI menunjukkan kinerja atau yang tampak luar cukup baik. Pemulisan wajah PTDI ternyata tidak dapat bertahan lama. Kebenaran mengenai kondisi nyata perusahaan mulai terungkap. Kejutan pertama atau kasus pertama yang diterima perusahaan adalah diungkapkannya penyelewengan anggaran negara oleh BPK pada 20 April 1995. Sebagai akuntan negara, BPK telah berperan dengan baik dan memenuhi tanggung jawab dasar auditor, yaitu memeriksa dan mengkomunikasikan temuan pada publik. Auditor telah bekerja dengan integritas dan moral motif yang tepat. Di sisi lain, pada kasus ini perusahaan melanggar norma dasar etika, yaitu bribery, deception, coercion, dan theft, yang sebelumnya sudah kita bahas di slide sebelumnya. Karena perusahaan telah melakukan manipulasi tender dan pelelangan. Dalam proses manipulasi tersebut akan melibatkan transaksi di balik layar. Pelanggaran etika juga dilakukan akuntan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari manipulasi catatan yang mencoba untuk menyembunyikan fakta. Manipulasi juga melanggar konsep utilitarianis, mengingat perusahaan yang merupakan perusahaan pemerintah yang bertanggung jawab pada rakyat. Kasus pelanggaran etika kedua terjadi perusahaan memecat dengan tidak hormat salah satu karyawan pada tanggal 15 April 1996, setahun setelah pengungkapan penyimpangan oleh BPK. Karyawan tersebut jelas-jelas melakukan diskriminasi dan
karyawan tersebut merupakan karyawan yang mengungkapkan manipulasi tender kepada BPK. Jadi karyawan ini melaporkan kepada BPK mengenai PTDI ini karena telah melanggar dan manipulasi tender. Pada kasus ini, perusahaan telah jelas-jelas melakukan diskriminasi dan melanggar konsep deontologi yang menganut kebenaran mutlak. Pada kasus pemecatan karyawan yang mengungkapkan penyimpangan di IPTN juga terjadi pembalikan dan manipulasi konsep kebenaran. Pada kasus tersebut, tampak bahwa orang menjadi salah karena mengungkapkan kebenaran. Kasus melibatkan pelanggaran konsep etika paling banyak adalah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Pada kasus ini, perusahaan telah melanggar konsep utilitarian karena telah mengutamakan kepentingan perusahaan dengan karyawan jauh lebih sedikit daripada jumlah karyawan yang di PHK. Kelanjutan, pelanggaran ini diperparah dengan ketidakmauan perusahaan untuk membayar pesangon, walaupun telah disepakati bersama melalui P4P atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Kesepakatan itu telah dilanggar oleh PT IPTN. Pada pelanggaran kesepakatan dan penolakan pembayaran pesangon tampak jelas bahwa perusahaan melanggar hampir semua konsep hak dan kewajiban serta keadilan. Dengan penolakan tersebut, konsep distributif justice, keadilan berdasarkan kontribusi, keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Pada hak kontraktual, hak seseorang harus dibayar sesuai dengan hak kontraktual telah dilanggar secara nyata. Di sini menurut saya, dari fakta pelanggaran etika, kasus kasasi pembatalan palalit, dan moral motif yang terdapat dalam perusahaan, dapat diajukan satu solusi alternatif. Solusi yang diajukan berupaya untuk mendudukan kasus pelanggaran PTDI sebagai kasus yang universal dalam artian, solusi yang diajukan berusaha memandang masalah secara makro. Yang kedua, pada kasus juga menunjukkan kegagalan sinergi antara lembaga, pemerintah, perusahaan, dan sistem hukum. Solusi alternatif yang diajukan yaitu dengan memperbaiki sinergi antara lembaga pemerintah, perusahaan, dan sistem hukum dengan individu dengan moral motif yang baik. Sebagai stabilisator yang mempengaruhi sinergi tersebut dengan moral motif yang baik dari individu akan menggerakkan sinergi ke arah sinergi yang etis. Di sini menurut saya, di sini saya menganalisis pelanggaran berdasarkan kode etik. Dalam kasus PT Dirgantara Indonesia atau PT IPTN melanggar beberapa konsep dari prinsip etika, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. PTDI telah melanggar visi dan misi yang ada dalam perusahaan tersebut. Penyelewengan dana dapat dikatakan melanggar visi dan misi yang dibuat perusahaan tersebut, merugikan orang lain, serta merugikan diri sendiri. Sudah jelas bahwa perusahaan tersebut adalah milik negara, tetapi masih banyak orang yang ingin meraup laba dari perusahaan tersebut dengan cara penyelewengan. Yang kedua, prinsip keadilan atau equilibrium. Sangat jelas jika PTDI melanggar prinsip ini dengan cara memecat karyawan yang berusaha membuka atau menyatakan kebenaran serta memberhentikan karyawan dalam sehari sebanyak 7.000 orang. PTDI hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak ingin memiliki banyak karyawan agar keuntungan satu sama lain semakin banyak, tetapi tidak memikirkan nasib karyawan yang telah di PHK tersebut. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Di sini juga sangat jelas bahwa perusahaan tidak jujur dalam permasalahan. Contohnya salah satu karyawan yang mengungkapkan kebenaran tetapi malah di PHK. Artinya, pihak PTDI menyembunyikan permasalahan mereka dari negara agar perusahaan tersebut dapat berkembang lebih besar lagi dan dapat meraih keuntungan lebih banyak lagi. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. PTDI membagi keuntungan satu sama lain dari laba yang telah mereka dapat, tetapi keuntungan tersebut tidak merata. PTDI meraup keuntungan besar dan hanya memberikan sebagian kepada negara. Yang kelima, prinsip integritas moral. Kurangnya kesadaran yang tinggi dalam diri sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dan sangat tidak baik untuk dicontoh bagi perusahaan lain. Moral adalah salah satu perilaku yang sangat penting dalam diri manusia, agar tidak dapat merendahkan bahkan berbuat buruk kepada orang lain. Tetapi PTDI tidak menerapkan prinsip moral dengan baik dalam perusahaannya. Di sini saya menyimpulkan
bahwa konsep teori etika merupakan suatu konsep ideal yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi bisnis. Penerapan konsep tersebut dalam organisasi bisnis sering mengalami hambatan dan tantangan. Suatu organisasi bisnis yang sedang mengalami dilema etis, dalam mengambil keputusan harus mengambil keputusan yang bijak. Keputusan yang diambil sering mengalami benturan antara kepentingan stockholder dengan konsep etika yang ada. Keputusan pengambilan, meski sulit, harus mampu mengakomodir semua kepentingan stockholder, sekaligus memperhitungkan etika yang ada. Serta dapat disimpulkan dari ini bahwa suatu dilema etis akan selalu dihadapi dalam pengambilan keputusan. Solusi dari pengambilan keputusan yang etis terletak pada individu yang menggerakkan sistem yang ada. Individu merupakan pelaku utama dalam organisasi itu sendiri. Di sini, moral motif individu memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Moral motif yang dimiliki individu dapat menjadi motor dalam organisasi untuk mengambil keputusan etis. Kumpulan individu yang mempunyai moral motif dalam organisasi dapat mewarnai keputusan organisasi menjadi lebih etis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga bisa langsung dilihat PPT yang ada di video saya ini, mungkin sangat menarik untuk dipelajari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.